Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Gimana kabar teman-teman? Baik, puji Tuhan. Thank you. Saya boleh dipercaya lagi hari ini untuk sharing sama teman-teman, membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk, kita berdoa sebentar ya. Berdoa sebentar. Bapak yang mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami percaya dalam kehidupan kami, semua yang kami miliki adalah berkat daripada Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar firman-Mu akan disampaikan, kiranya berikan kami hati seorang murid, hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk sehingga keluar dari tempat ini. Kami tidak lagi menjadi orang yang sama, kami memiliki sebuah pemahaman yang baru. Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami sehingga keluar dari tempat ini kami boleh semakin mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan pakai hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu ini kiranya apapun yang hamba-Mu boleh keluarkan, semuanya boleh berasal dari hati dan pikiran Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bulan ini kita mau membahas tentang pengejaran akan Kristus, betul ya? Tema bulan ini, ya, pengejaran akan Kristus. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama buka untuk awal ini dia dari Kejadian 5 ayat 3, teman-teman. Ya, Kejadian 5 ayat 3. Boleh di next aja nih. Oh, sorry, udah ada di aku kontrolernya. Thank you. Kekecilan nggak, teman-teman? Nggak, masih bisa kebaca ya? Oke, kita baca sama-sama ya. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ayat ini menarik, teman-teman. Kalau saya ada highlight di sini, ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Kita akrab dengan kata menurut rupa dan gambarnya. Akrab banget, betul ya. Tetapi yang mungkin kita sering dengar, yang akrab dalam telinga kita waktu kita baca Alkitabnya, nyanya biasanya besar, betul gak? Ya kan? Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, nyanya besar. Ini kecil, teman-teman. Apakah salah ketik? Enggak. Ya. Jadi waktu manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 26, kok tiap kali lu balik kenapa lu bawa ini sih? Gue juga gak tahu, temanya ngegiring ke sini masalahnya. Enggak ya. Tapi gue percaya saat kita tahu dari mana kita berasal, kita tahu kita mau bergerak kemana. Itu yang gue selalu percaya. Ya. Kejadian 1 ayat 26 dia bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya. Jadi ada dua hal yang saya highlight di sini. Menurut gambar dan rupa kita, supaya. Ada dua hal yang di highlight. Jadi didesain untuk melakukan sesuatu, ya. Mereka berkuasa, ya, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ke-28. Lalu Allah memberkati mereka. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi dalam case ini, teman-teman, ya, saya pengen kita menelaah, ya, di Kejadian 5. Kalau di Kejadian 5 sama Kejadian 1, yang kejadian duluan yang mana? Kejadian 1, ya. Kejadian 1 ada 3 hal yang terjadi di sini, ya. Allah merencanakan, di planning, ada blueprintnya. Kita mau bikin begini nih, ya, supaya bisa begini. Jadi kalau dibuat begini, dia bisa begini, ya. Dibuat tajam supaya bisa motong, ya kan? Dibuat tumpul supaya tidak melukai, nggak luka luar tapi lukanya luka dalam. Gitu ya. Ada tujuannya, ada purpose-nya. Jadi saat kita lahir, saat kita ada di muka bumi ini, itu ada purpose-nya, teman-teman.
Nah, yang sering salah dipahami, nanti saya bahas di belakang juga gitu ya. Seringkali saat kita mencari purpose dalam kehidupan kita, saat kita mencari tujuan dalam kehidupan kita, banyak sekali orang bilang cari di dalam kita, cari dari kita, jangan cari dari orang, tapi gali dari dalam kita. Dari kita. Jujur saya setuju-setuju enggak dalam hal itu. Lebih condong enggak setujunya sebenarnya ya. Kenapa? Karena kita manusia, men. Kita manusia, kita punya standar yang berbeda, kita punya turunan budaya, kita punya makanya kan di dalam kejadian ini diciptakan menurut gambarnya Adam, bukan gambarnya Allah. Gambarnya Adam, Set melahirkan anak menurut gambarnya Set. Adam sama Set. Sekarang di sini siapa yang anak sama bapak? Siapa yang sama bapaknya plek ketiplek sama? Ada ya di sini? Ada nggak di sini yang plek ketiplek sama bapaknya? Jadi kalau bapaknya bersin satu RT kedengeran, lu juga bersin satu RT kedengeran. Terus bapaknya rajin, lu juga rajin gitu. Kerja pulang jam 11, lu juga pulang jam 11. Ada yang kayak gitu nggak? Plek ketiplek sama persis? Nggak ada kan? Ada pergeseran nilai dalam setiap generasi. Ya. Makanya saya mau ngomong dalam kejadian, dalam case ini, iblis nggak bisa menghancurkan Tuhan, nggak bisa. Yang dia bisa rusak gambarnya supaya planning Tuhan gak terjadi sampai sekarang. Makanya rencananya dirusak nih. Dia menciptakan, nah makanya di kejadian 1 ayat 27, manusia itu diciptakan sesuai dengan kebutuhannya Tuhan. Ya, diciptakan manusia untuk melakukan sesuatu. Nah di ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati. Dalam bahasa Inggrisnya di EMP dia bilang granting with them certain authority. Jadi diberikan sebuah authority, wewenang yang sebenarnya terbatas. Ada batasannya, ya. Dan memberi perintah untuk bermultiplikasi dan menaklukkan bumi. Banyak orang pengen menaklukkan bumi. Cuman berdasarkan karena dia beragama. Karena gua Kristen, gua harus menaklukkan bumi. Tunggu dulu. Tuhan memberikan sebuah perintah untuk menaklukkan bumi. Jangan lupa bahwa dia memerintahkan kita yang serupa dan segambar dengan dia untuk menaklukkan bumi. Bukan kita yang serupa dan segambar dengan orang tua kita atau leluhur kita untuk menaklukkan bumi. Itu garis bawahi dulu. Ada pergeseran di sini, ya. Nah, saya mau tanya teman-teman, siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangannya. Oke, saya pertanyaan pertama dulu deh. Kita putar dulu. Siapa yang di sini yang pernah berbuat dosa? Boleh lihat tangannya. Yang pernah berbuat dosa. Ya. Oke, turun tangannya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Sekali lagi boleh lihat tangannya. Karena saat kamu mengangkat tangan, disitulah kamu berdosa sebenarnya. Oke ya. Either kamu berbohong atau kamu nggak tahu diri. Ya, antara dua. Nah, makanya dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, Paulus mengatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan gambar Allah. Dari Adam sampai ke keturunan sekarang, nilainya semua udah bergeser. Diciptakan menurut gambar dan rupanya. Ya, makanya setiap kali ada couple gitu ya mau married, terus mau punya anak gitu, mereka kan selalu bilang gini ya, anak tuh titipan ya, betul ya? Titipan dari Tuhan. Iya benar, titipan dari Tuhan, tapi dengan cara didik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang lo mau. Itu yang gue selalu tekankan. Berapa banyak orang tua kasih value berdasarkan kebenaran dirinya, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya tolong camkan baik-baik waktu kalian penyerahan anak di depan. Kan ditanyanya, Komerik bener ya? Gue belum punya anak nih, gue baru punya anjing satu. Ya, anjing gak diserahin di mimbar. Anjing tidak diserahkan di mimbar, tapi anak diserahkan di mimbar. Pertanyaannya, apakah kamu mau mendidik anakmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Betul nggak? Betul ya. Poinnya itu kan. Bukan kebenaran diri kita sendiri loh. Karena kebenaran kita bergeser, guys. Karena kebenaran kita bergeser. Nah, maka dia bilang gini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini jelas banget, clear banget gini teman-teman. Kita tuh sama-sama udah bergeser, nilai kita, tujuan kita bergeser makin jauh kepada
kesempurnaan, keserupaan dengan Bapa. Tetapi dalam Roma 3 ayat 24 jelas dikatakan bahwa begini, lewat kematian Yesus Kristus kita tuh dibenarkan. Kita itu diselamatkan. Kita itu bisa melihat kembali gambar Allah yang dirusak dari iblis. Waktu Set lahir, Set nggak bisa ngerti gambarnya Allah. Kenapa? Karena Adam udah nggak serupa dan segambar lagi dengan Allah. Anaknya Set lahir nggak bisa ngelihat lagi. Makin turun makin jauh, teman-teman. Tetapi kita beruntung, teman-teman, sekarang. Karena apa? Karena Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Kita bisa lihat gambar Allah yang Tuhan mau itu seperti apa. Jadi kalau kita mau mengejar pengenalan diri kita mau mengejar dunia ini, kita gak akan pernah habis, teman-teman. Karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kita bukan diciptakan untuk mengejar dunia ini, tapi kita diciptakan untuk menguasai dunia ini, tetapi dengan keserupaan dengan Allah. Bukan buat dikejar, teman-teman. Yang kita perlu kejar adalah Kristusnya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Kita tidak didesain untuk mengejar dunia. Memang kita diciptakan untuk menaklukkan dunia, betul. Tetapi desain kita bukan untuk menaklukkan untuk yang sekarang. Kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, baru kita bisa menaklukkan dunia. Ya, teman-teman. Nah, makanya saya selalu bilang gini ya, teman-teman. Kalau mau mengenal diri sendiri, jangan cari ke dalam. Saya udah pernah mulai dari ikut kelas motivasi sampai ke NLP, cari yang di dalam itu siapa. Thanks God, waktu dalam sesi itu gue menemukan Kristus. Thanks God loh. Makanya waktu itu gue menemukan Kristus dan akhirnya gue disadarkan. Itu waktu itu tahun 2017. Di situ turnover gue. Gue melihat, nggak bisa, gue ketemu diri gue di dalam gue nggak bisa. Karena apa? Karena banyak value, banyak omongan orang yang jadi bahan pertimbangan kita. Kita tuh siapa ya? Kita harus apa ya? Apa yang harus kita kejar ya? Ternyata bukan itu, teman-teman, poinnya. Poinnya pengejaran kita satu, Kristus itu sendiri. Waktu kamu kejar Kristus, kamu dapat semuanya. Bukan berarti kita kejar Kristus untuk dapat semua, enggak. Waktu kita kejar Kristus, kita kejar karakternya Kristus, kamu sudah menggenapi planning Tuhan di awal. Yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dunia tawarkan, teman-teman? Nah, aku mau kita sama-sama belajar dari case ya, waktu Yesus dicobai di padang gurun. Perhatikan baik-baik ya. Percobaan Yesus yang pertama nih di padang gurun ya. Iblis bilang begini nih, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini jadi roti. Dua hal, jika engkau anak Allah itu hal yang pertama. Yang kedua, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dalam case ini Yesus lagi puasa 40 hari, 40 malam. Ya, gua nggak tahu lapar ausnya kayak apa, ya. Tapi dikasih tahu gini, kalau engkau anak Allah, udah rubah dong batu ini jadi roti. Case yang kedua, percobaan yang kedua, Matius 4 ayat 6, ya. Lalu berkata kepada Yesus, ya, jika engkau anak Allah, yang kedua kali ini ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Yang ketiga, Matius 4 ayat 8 sampai 9. Jika engkau anak Allahnya udah gak ada lagi. Hilang. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dari 3 case ini menarik, teman-teman.
Ya. 3 case ini mencerminkan tawaran dunia, gocekan-gocekan iblis dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mengejar Kristus dalam kehidupan kita. Apa sih yang iblis lakukan? Dia coba gocek kita dengan 4 hal ini. Jati diri, identity. Ya. Banyak ya, seringkali kenakalan-kenakalan remaja terjadi, terus udah gitu dalih orang tua apa? Masih anak-anak lagi cari jati diri. Cari jati dirinya bukan di dalam Kristus, tetapi dia cari jati diri di dalam dirinya sendiri, yang menimbulkan kekacauan demi kekacauan. Yang kedua, apa yang dunia coba tawarkan untuk menggocek kita? Uang. Sebenarnya bukan soal uangnya, maybe. Soal kenyamanannya. Karena uang memberikan kenyamanan, betul? Uang memberikan kemudahan, betul? Betul? Ya, daripada bikin angka 8 pakai roda 2, mending cari tukang fotokopi di belakang. Wah, bahaya nih nyerempet nih. Pakai apa? Pakai uang. Itu yang dunia coba tawarkan. Kalau lu punya uang, lu lebih mudah. Ya. Gak ada yang ngerti kok. Bikin angka 8 pakai roda 2 ke tukang fotokopi, itu gak ada yang ngerti karena gak ada yang pakai di sini. Bagus. Semua ngantri tes 2-3 kali gitu ya. Gak ada yang ngerti ya. Dia doang yang ngerti nih. Ini nyari tukang fotokopi dia. Ya. Ketiga apa? Ketenaran. Ketenaran. Yang keempat apa? Kekuasaan. Sekarang saya tanya teman-teman. Banyak orang jadi motivator, ya. Beberapa jatuh juga dalam kehidupannya. Dia bercerita tentang jati diri, menemukan jati diri, akhirnya jatuh. Saya mau tanya, teman-teman pernah tahu nggak ada orang kaya akhirnya bunuh diri? Atau ada orang kaya keluarganya bunuh-bunuhan? Apakah pengejaran akan uang menyelesaikan masalah? Enggak juga. Ketenaran, nggak usah ngomong. Berapa banyak orang terkenal masuk media sosial, termasuk title-nya hamba Tuhan, termasuk tanpa bermaksud untuk ngomongin, tapi kita lihat faktanya. Berapa banyak akhirnya menemukan kegagalan dalam kehidupannya mereka. Entah dia merasa akhirnya imannya kandas, mulai muncul keraguan terhadap firman Tuhan, akhirnya mulai ada juga yang beberapa yang kita kenal artis-artis yang sampai bunuh diri. Apakah mereka kurang terkenal? Mereka terkenal. Kekuasaan. Apakah kekuasaan mengakhiri kegelisahan kita? Berapa banyak orang yang memperebutkan kekuasaan sampai pada akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik dan akhirnya juga gak bagus. Dan pertanyaannya, 4 hal ini apakah ditawarkan oleh iblis di padang gurun oleh Yesus? Kepada Yesus ditawarkan loh. Jika engkau anak Allah, rubah dong. Kasarannya gini, buktiin dong katanya anak Allah. Ubah batu dong jadi roti. Hal itu mencerminkan gini loh teman-teman. Itu mencerminkan hawa nafsu kita. Sama seperti yang uang bisa lakukan. Identitinya digoyang teman-teman. Tapi Yesus lakukan gini loh. Yesus gak perlu buktiin karena apa? Karena dia benar-benar anak Allah. Karena dia sadar identitinya siapa. Nah kalau kita nih masih gak mengejar ke kiri dan ke kanan, masih mencari ke dalam, gak mengejar Kristus, kita bakalan goyang teman-teman. Kita gak tahu kita siapa, kita tuh apa. Saya sempat sharing sama teman-teman, 2020 saya sempat mengalami krisis teman-teman. Saat saya menaruh identity saya di atas title saya ya, saya youth pastor apa. Waktu semuanya diambil, Tuhan izinkan untuk saya mundur. Tanpa kasus loh ya, tolong digarisbawahi deh. Tanpa kasus loh. Jadi Tuhan menyadarkan saya untuk saya mundur. Karena ada hal lain yang harus saya lakukan, saya mundur, saya kehilangan jati diri.
Tapi teman-teman, Yesus nggak sekedar melakukan itu untuk pembuktian diri, karena dia udah lakukan hal itu. 4 hal ini sudah dimenangkan Yesus di padang gurun. Makanya saya tulis begini. Semua hal yang ditawarkan di dunia ini telah dilewati oleh Yesus di padang gurun dan dimenangkannya atau diselesaikannya di atas kayu salib. Kalau kamu mau ngomong pengejaran kita pada Kristus, kita nggak boleh lagi nih keikat sama yang ini. Kejar ini. Kita juga sama, di tengah perjalanan. Mungkin kita akan jatuh. Oh, saya belum jelasin ya. Kenapa ketenaran? Karena di atas hubungan bait Allah itu rame pada zaman itu. Jadi kalau Yesus tiba-tiba turun dari hubungannya itu, dari atapnya itu dia turun, terus tiba-tiba dia itu viral, coy. Itu viral. Itu viral. Kekuasaan. Dikasih kekuasaan. Itu keren banget. Dan teman-teman gini. Saya pengen ngomong gini ya. Apakah saat kita hidup benar, kita otomatis dapat uang? Enggak. Karena Yesus saat itu enggak dapat roti. Enggak, aku enggak mau rubah batu jadi roti. Terus malaikat, dah nih kasih roti. Enggak kan? Enggak kan? Terus udah gitu saat disuruh lompat, duf gitu kan. Dia enggak lompat. Apa dia langsung terkenal? Enggak kan? Enggak ada yang follow Yesus saat itu. Makanya Yesus cari murid sampai ke nelayan, ya. Ikut aku. Kenapa nelayan? Karena bukan orang terpandang saat itu. Kekuasaan, apakah Yesus saat itu mencari kekuasaan? Enggak. Enggak, teman-teman. Malah di dalam Yohanes 6 waktu itu Yesus tertulis nih, waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, 12 bakul, Yesus mau diangkat jadi raja. Dia kabur, guys. Dia kabur. Sebenarnya 4 hal ini iblis tawarkan gini, kamu kan disuruh memerintah. Nih, dapat ini untuk mempermudah pelayanan kamu. Yesus kalau dapat ini gampang enggak pelayanannya? Jadi gampang. Tapi bukan itu tujuannya. Bukan itu yang Tuhan mau. Makanya Yesus tolak. Karena dia tahu dia siapa dan dia tahu tracknya kemana. Jangan sampai ini jadi pengejaran kita. Kejar Yesus yang mati di kayu salib buat kita. Kejar Yesus yang hidupnya sempurna. Sama seperti apa yang Bapa mau. Bagaimana sih Yesus gak silau dengan hal-hal itu? Padahal kan kita bisa ngomong ya bahwa wah itu kan semua mempermudah. Kita bisa ambil itu semua. Kita bisa gunakan itu untuk pelayanan. Kenapa Yesus gak silau dengan hal itu? Yang pertama, Yesus tahu siapa dirinya. Yesus gak perlu buktiin dirinya dia. Ya, gak perlu buktiin apa-apa. Kita juga sama teman-teman. Saat kita mengerti siapa kita gak perlu buktiin kita gak perlu ngelakuin sesuatu untuk membuktikan diri. Gak perlu teman-teman. Jangan sampai kita melakukan sesuatu supaya. Karena kalau kita melakukan sesuatu supaya, ada satu ekspektasi, ada satu ambisi yang tersimpan di sana. Berangkat dari sebuah kekosongan, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Paham gak sampai sini? Berangkat dari kekosongan, ketidakpuasan, aku melakukan ini supaya ada hal yang diisi. Tapi belajarlah untuk melakukan sesuatu karena. Kalau dalam bahasa itu coming from-nya tuh penuh. Berangkat dari sebuah kepenuhan akan Kristus dan kita melakukan sesuatu, hasilnya beda. Bukan ambisi kita yang keluar. Menjadi maksimal bukan upaya membuktikan diri, teman-teman. Kita gak perlu buktiin diri kita. Gak perlu. Jadi maksimal harus gak? Jadi maksimal harus gak? Harus. Tapi bukan untuk membuktikan siapa diri kita. Enggak perlu dibuktiin lagi karena kita udah jelas siapa. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita adalah anak Allah yang diciptakan, didesain serupa dan segambar dengan Dia. Ya. Kita sadar diri kita siapa dan segala potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab untuk kita kembangkan. Yesus tahu siapa dirinya Dia. Yang kedua, Yesus tahu untuk siapa dan untuk apa dia hidup. Makanya dia gak tergoncangkan. Ya, dia bilang gini, dalam Yohanes 4 ayat 14 ayat 6 sampai 7.
Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya, Yesus tahu sebenarnya dia didesain untuk apa, dia turun ke dunia untuk apa, dan buat siapa dia hidup. Sama teman-teman, aku pengen ngomong sama teman-teman hari ini. Yuk, sama-sama kita tahu diri. Kita diciptakan untuk apa, oleh siapa, dan untuk siapa kita hidup. Percayalah, kalau kita mengejar hal-hal yang tadi, 4 hal tadi, di satu titik, percaya deh, teman-teman akan nanya, semua yang gue kumpulin ini untuk apa? Dan kamu akan menemukan kesia-siaan. Permasalahannya, di momen itu, usia kita udah berapa? Kita gak bisa turning back. Aku ngomong gini hari ini, supaya tidak terjadi penyesalan 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Di momen kita merasa udah gak ada waktu untuk berubah. Mengerti dari sekarang. Kamu gak didesain untuk mengejar dunia ini. Kamu didesain untuk mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dunia ini. Jangan malfunction. Kamu gak akan dapat apa-apa kalau kamu kejar dunia ini. 3, hati Yesus melekat pada hati Bapa. Ya. Yesus tahu apa yang Bapa mau. Ya, makanya dia kejar hal itu. Nah, teman-teman, ada 3 hal yang perlu diperbarui sebagai orang percaya. Ada 3 hal yang kita perlu ngerti hari ini, perlu kita refresh hari ini untuk mengetahui kita udah benar belum ya. Kalau kita belum benar ya bertobat, kalau kita udah benar ingat jalanin terus. Supaya kebenaran ini jadi sebuah jangkar dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai terombang-ambing, mulai ke kanan dan ke kiri, ingat jangkarnya di mana. Paham ya? Fungsi jangkar itu kan supaya waktu kamu diombang-ambing kapal diombang-ambing, dia ingat koordinat awalnya di mana. Ada 3 hal yang saya mau bahas. Yang pertama adalah tentang identitas. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya satu identitas yang baru. Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Waktu kita menyerahkan hidup kita sebagai pengikutnya Kristus, bukan sebagai orang Kristen ya teman-teman. Karena menjadi Kristen itu satu hal, tapi menjadi murid itu adalah lain hal. Jadi orang Kristen cuma butuh tanda tangan kartu anggota gereja, tetapi untuk menjadi murid butuh komitmen. Untuk jadi Kristen gak butuh komitmen. Ada yang masuk duduk di sini kalau Merik minta komitmen? Atau dia minta komitmen fee? Enggak juga kan? Tidak ada kan? Tidak ada loh. Ya, sekenal-kenalnya saya mau Komerik, dia tidak akan minta komitmen fee. Ya. Tapi kekristenan yang sejati membutuhkan komitmen, teman-teman. Ya, kita berbicara tentang identity. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Kita perlu sadar identity kita begini, teman-teman. Kita adalah orang berdosa yang telah ditebus. Itu identity yang perlu ditanamkan. Kita bukan orang pendosa, meskipun sampai hari ini mungkin kita sering kepleset melakukan dosa. Karena kalau kita bilang kita adalah pendosa, ya kita hidup berdosa terus. Karena kita pendosa. Enggak. Kita bukan pendosa, teman-teman. Kita adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Kristus. Itu yang kita harus sadar. Dari identity ini kita sadar, kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah budak dari sebuah kebenaran. Kita tahu kita hidup untuk siapa dan kepada siapa kita mengabdi. Identity itu yang harus ditekankan. Seorang budak itu enggak ada hak atas dirinya dia. Makanya Yesus bilang gini, kalau udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya Paulus bilang apa? Kamu itu adalah orang merdeka, dimerdekakan. Dari, saya tuh gak bisa nih, saya begini, saya harus melakukan hal-hal yang mungkin gak baik di mata Tuhan, supaya saya bisa survive. Kita tuh dimerdekakan, teman-teman.
Identitinya diubah. Dari pendosa menjadi orang berdosa yang sudah dibenarkan dan dimerdekakan dari dosa. Supaya kita nggak ada lagi di bawah kutuk dosa. Ya, nggak enak hidup di bawah dosa. Yang pertama identity, kita perlu clear. Yang kedua teman-teman, kita perlu punya sesuatu yang baru yang namanya tujuan. Identity sudah baru. Tapi kalau identity baru tanpa sebuah tujuan, akan jadi nggak ngapa-ngapain teman-teman. Menjadi murid satu hal, tetapi menjadi rasul itu lain hal. Kenapa? Waktu Yesus panggil murid-muridnya, Yesus terima mereka sebagaimana mereka hari itu. Nih tolong dicamkan baik-baik. Waktu Yesus panggil murid-muridnya, si nelayan, pemungut cukai, tabib, dan lain sebagainya, Yesus terima mereka di hari itu. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka begitu-gitu aja untuk melakukan pekerjaannya, untuk melanjutkan pekerjaannya Yesus. Yesus tidak membiarkan mereka gitu-gitu aja. Ada sebuah tujuan baru yang kita harus capai dan kita harus kejar. Ya. Nah, apa tujuan barunya teman-teman? Tujuan kekristenan kita bukan lagi sekedar berhasil, sukses, tenar, nyaman di dunia ini, mati masuk surga. Bukan sekedar itu. Karena gini, yang Tuhan mau rubah bukan situasi kita yang sulit. Yang Tuhan mau rubah bukan padang gurunnya kita. Yang Tuhan mau rubah itu adalah kitanya. Jadi teman-teman camkan baik-baik, setiap situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, yang boleh lewat dalam kehidupan kita, semuanya itu diciptakan Tuhan sebuah kondisi untuk membentuk kita semakin serupa dan segambar dengan Dia. Tujuan kekristenan kita bukan sekedar menikmati janjinya Tuhan, karena ini sering salah nih, jadi Kristen, oke, aku udah jadi Kristen, aku udah ikut gereja, aku udah daftar, aku udah jadi anggota, sekarang aku siap menerima janjinya Tuhan. Tunggu dulu, nggak sampai di situ teman-teman. Ada satu tujuan baru yang kita harus kerjakan. Makanya jangan cepat-cepat ngambil komitmen jadi murid. Meskipun itu adalah keputusan yang tepat. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Tapi kita harus tahu bahwa ada tujuan baru yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya di lagu tadi kan dibilang gini kan, biar kita menyerahkan hidup kita sebagai sebuah persembahan. Hidup kita termasuk keinginan kita, termasuk ambisi kita, termasuk semua tujuan-tujuan kita. Ya, tujuan kekristenan itu adalah sebuah kedewasaan rohani dan kedewasaan karakter, teman-teman. Dan kedewasaan itu dibentuk oleh dua hal yang kita harus ingat. Yang pertama, kebenaran akan firman Tuhan. Yang kedua adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita gak akan pernah bisa dewasa tanpa kedua hal itu. Kita mengerti lewat firman Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan bentuk karakter kita lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bertobat menjadi Kristen satu hal, tapi bertobat dengan menyerahkan hidup dengan segala ambisi pribadi untuk kemuliaan Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Ini yang tadi saya jelaskan. Ya, clear banget. Makanya hari ini saya berharap teman-teman yang duduk nggak cuma menjadi Kristen. Tapi saya sangat-sangat berharap teman-teman yang duduk di tempat ini benar-benar menyerahkan hidup kamu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, kamu tahu Tuhan lagi bentuk gua nih. Karena apa? Karena persembahan yang harum itu bukan semua yang masuk ke amplop dan rekening, tetapi persembahan yang harum itu adalah bagaimana gua bisa hidup menggenapi rencana Tuhan dalam dunia ini. Itu tujuan kita. Sampai kita mati, kita jadi dewasa karakternya, imannya. Ya. Roma 12 ayat 2-3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah. Paulus menuntut kita untuk berubah cara pikirnya. Diubah oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Mungkin dalam mengikuti Yesus kita harus banyak menyangkal diri kita, ya, banyak menyangkal keinginan kita. Teman-teman, saya mau sharing ya, kalau misalnya saya pengen maju, teman-teman, saya butuh modal besar. Saya bisa cari sponsor, saya bisa cari investor, segala macam bisa saya upayakan. Tetapi kembali lagi, yang Tuhan mau ubah bukan situasi saya, tapi saya tahu yang Tuhan mau ubah adalah diri saya. Saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk smart, karena basically saya nggak smart, saya orang yang nggak sabar. Saya harus jujur ngomong, Tuhan membuat saya belajar lewat beberapa perjalanan-perjalanan, kesulitan demi kesulitan yang membuat saya mengerti bahwa sebelumnya saya nggak smart, saya harus belajar. Sebelumnya saya nggak sabar, tapi lewat kejadian ini saya dituntut untuk sabar. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 juga dibilang gini, barang siapa menjadi Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tolong digarisbawahi, keinginannya. Ya, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Jadi udah nggak ada lagi ambisi pribadi kita sendiri, teman-teman. Ya. Dan yang terakhir adalah tentang gaya hidup. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Yang pertama tadi tentang identity, kita tahu kita siapa, kita berasal dari mana, kita diciptakan untuk apa. Yang kedua, kita tahu tujuan kita hidup untuk apa, untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Dan yang terakhir, gaya hidup kita pun harus berubah, teman-teman. Karena apa? Karena yang ditebus keseluruhan hidup kita termasuk gaya hidup kita. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya. Dijelaskan lebih clear lagi dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu, tolong digarisbawahi, dahulu gaya hidup kita nih, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu. Tetapi dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 13, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang Tuhan minta dari kita adalah kita punya hidup yang bisa mengasihi orang lain, yang mementingkan kepentingan kerajaan Allah yang di dalamnya adalah jiwa-jiwa. Apapun yang kamu lakukan hari ini, perbuatlah dengan maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Pasti impact-nya adalah ke jiwa-jiwa. Itu udah pasti. Jadi kalau kamu mau jadi berkat buat banyak orang, gak usah nunggu event KKR terus kamu bisa berdiri di depan panggung, di depan mimbar untuk speech. Enggak perlu. Cukup lakukan segala sesuatu dengan maksimal tanpa bersungut-sungut, dengan penuh ucapan syukur. Lakukan itu di mana kamu berada, di situ kamu menjadi terang. Dan gaya hidup Kristus yang ada dalam kehidupan kamu. Amin. Satu hal yang saya harap bisa jadi sebuah cerita, teman-teman, dalam case ini adalah gini. Saat kita udah gak punya ambisi, saat kita udah gak punya ambisi dalam kehidupan kita, kita akan semakin kecil ketakutannya. Karena apa? Karena kita gak punya ambisi. Karena kita tahu hidup kita untuk Tuhan. Teman-teman, saya ngomong kayak gini gak gampang. Saya diproses Tuhan berkali-kali. Saya mengelola satu bisnis berkali-kali. Kas saya mulai tipis, kas mulai tipis, dan berkali-kali saya khawatir, teman-teman. Tapi apa yang menghentikan saya khawatir? Setiap saya udah mulai pusing, udah mulai penat, puji Tuhan, saya ingat gini, ini kan bisnisnya Tuhan yang kamu kelola aja yang benar, nanti Tuhan yang pelihara. Sama dengan kehidupan kamu hari ini,
mungkin udah mulai carut marut, udah mulai berat. Ingat, hey, kamu udah nyerahin hidup kamu sama Tuhan belum? Udah, gak usah khawatir, lakukan aja dengan cara yang terbaik, nanti Tuhan pelihara. Makanya dalam 1 Petrus kan dikatakan serahkan segala khawatirmu, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Gak usah takut sama hidup kamu, lakukan dengan cara yang benar. Pokoknya setiap kali godaan datang untuk melakukan hal yang tidak benar, untuk melakukan pengejaran yang tidak benar, ingat, hidup kamu itu milik Tuhan. Cuman itu yang kamu boleh kejar. Kebenaran itu kamu perlu kejar, pribadi itu kamu perlu kejar. Gak perlu kejar janjinya. Janji Tuhan pasti digenapi. Dan yang Tuhan mau ubah kamu, bukan padang gurun sekitar kamu, bukan situasi kamu, tapi kamunya. Yang Tuhan mau dewasakan kamunya, supaya kamu semakin berharga, semakin mulia di hadapan Tuhan. Saya harap firman Tuhan ini bisa membuat kita mengerti kenapa kita harus kejar Kristus dalam kehidupan kita dan apa yang akan kita dapatkan dari pengejaran kita akan Kristus. Amin. Saya gak janjiin berkat, kesembuhan dan luar segala macam yes kan? Gak kan? Tapi percayalah, perubahan karakter membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kamu gak akan pernah bersungut-sungut, Tuhan kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kamu akan bertanya, apa yang Tuhan mau saya ubah dalam kehidupan saya? Apa yang Tuhan mau saya dewasakan? Bisa jadi kamu udah dewasa tapi kamu menghadapi satu masalah. Bisa jadi Tuhan mau pakai kamu untuk memberkati orang lain di luar sana. Ngelihat kamu susah tapi kamu bisa tetap tersenyum, kamu tetap bisa sukacita, kamu tetap bisa nguatin orang lain. Terus orang bilang, sukacita dari mana ini? Kok bisa ya dia bisa bersukacita di tengah-tengah kondisi terpuruk kayak gini, kok bisa ya? Kasih tahu. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kamu, gak selamanya selalu enak, tapi percaya Tuhan selalu menyertai. Amin. Untuk firman Tuhan. Yuk kita boleh berdoa. Bapa, biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu boleh menjadi sebuah jangkar dalam kehidupan kami, di mana pengejaran dalam kehidupan kami boleh tertuju kepada Kristus, di mana kami boleh menyerahkan hidup kami sepenuhnya, termasuk keinginan kami, termasuk ambisi kami mau menyerahkan semua ke kaki Tuhan. Ini hidup kami mau memberikan untuk Tuhan, dan biarlah ini jadi persembahan yang terbaik untuk Engkau. Ajar kami tetap percaya di tengah badai Tuhan ada, di tengah badai Tuhan memegang tangan kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati setiap jemaat di tempat ini, Tuhan berkati jemaat NLC di tempat ini, GBI Sungai Yordan, Tuhan berkati kiranya dari tempat ini boleh lahir murid-murid Kristus yang militan, yang radikal untuk kemuliaan Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun mereka berada, nama Yesus boleh dipuji, dipermuliakan. Tuhan pakai seluruh pengurus di tempat ini, Tuhan pakai Komerik dan keluarga dan seluruh tim penggembalaan. Tuhan pakai mereka supaya mereka juga mendapat hikmat daripada Tuhan. Bagaimana mereka boleh membentuk, bagaimana mereka boleh mengasihi seluruh jemaat sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin.